أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, kita masih pembahasan tentang masalah ujian, ibtila, musibah atau fitnah yang akan menyertai kehidupan kita. Selalu saya sampaikan, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, yaitu di saat kita bahagia, sukses, berhasil, untung, maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi berbagai macam nikmat karunia, kesuksesan, kebahagiaan, sehat dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita dan kita merasa nyaman di dalamnya, pandai-pandailah kita bersyukur. Tapi hidup tidak selamanya seperti itu. Nanti kita akan mengalami kebalikan dari semua itu. Kegagalan, sakit, adanya musibah, ya, ditipu oleh orang, kecelakaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan afanallahu an dzalik, Allah menjaga kita semua. Andai kata itu terjadi, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita memunculkan sifat atau bersikap sabar. Nah, jamaah sekalian, ibtila, ujian ini merupakan sunnatullah yang akan berlaku kepada siapapun manusia ini. Jangankan kita, binatangnya pun juga akan mengalami musibah. Semua makhluk ini pasti mengalami musibah. Yang mukmin, yang kafir, ya, semuanya akan merasakan musibah ini. Cuma buat kita, orang-orang beriman ini, musibah yang Allah timpakan kepada kita itu bentuk cintanya Allah kepada kita semua. Allah sedang rindu untuk menyapa kita semua. Allah sangat suka ketika ada musibah, kemudian jenengan kita semua mengangkat tangan, al-luju ilallah, kembali kepada Allah, ya, kemudian memohon, meminta kepada Allah untuk diselesaikan semua masalah ini. Allah rupanya senang, Pak, dengan munajat dan doa-doa kita. Berarti Allah sangat suka dengan kita. Atau mungkin cara Allah yang lain, yaitu Allah ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa lanabluwannakum, itu jelas ayatnya seperti itu. Atau wa nablukum, benar-benar kami akan menguji kalian dan kami akan menguji kalian semua. Di riwayat, di ayat yang lain, wal yubliyal mu'minina bala'an hasanah, dan sengaja Allah akan menguji orang-orang beriman itu dengan ujian yang baik. Nah, saudara, bentuk ujian itu yang Allah timpakan buat kita yang tidak enak itu, selain Allah cinta kepada kita, itu juga Allah menginginkan kepada kita semua dosa
dosa, kesalahan, nista, maksiat yang kita lakukan. Mungkin ada di antara kita tidak sempat beristighfar dan bertobat kepada Allah. Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita semua. Jemaah sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khaira yusab minhu, wa fi riwayat yusib minhu. Hadis ini riwayat Imam Malik dan Imam Al-Bukhari. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, kepada kita, coba lihat Pak, man, barang siapa, yuridillah, Allah menginginkan kepada orang ini bihi khaira, untuk memberikan kebaikannya, yusab minhu, Allah menimpakan musibah. Wa fi riwayah yusib minhu, orang itu ditimpa musibah. Apa tujuannya? Itu yang saya katakan tadi, Allah sedang rindu untuk menyapa kita dengan cara memberikan musibah, karena memang ketika ada musibah rata-rata kita Pak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka. Berarti musibah itu cara Allah untuk menyapa kita. Ya. Allah kangen, rindu kepada kita jamaah sekalian. Di saat sampean kita semua menengadahkan tangan, memohon dan meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa, kesalahan, nista, maksiat yang kita lakukan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala husdin wala adha hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Kata ini hadis langsung diriwayatkan oleh dua sahabat besar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua-duanya langsung meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Ini menunjukkan betapa para sahabat serius betul mendengarkan hadis ini. Apapun musibah yang menimpa bagi seorang mukmin, berupa apa? Min nasabin. Nasab ini Pak, benturan hidup, capeknya hidup. Ya, capeknya hidup. Capek ini kan musibah Pak. Sampean bekerja, pas bekerja target-target nggak terpenuhi, seakan-akan kita hanya terlewat waktu percuma, tidak ada manfaatnya. Tidak jamaah sekalian, itu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Wala wasabin, termasuk juga sakit. Apa bentuk sakit itu? Sakit mata, sakit telinga, sakit gigi, ya sakit perut, sakit apa saja. Biasakan sampean sebelum kemana-mana mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Wala hammin, begitu pula kegundahan, kegalauan, kegelisahan, ya. Wala ghammin, sumpek, goncangan hidup. Wala huznin, termasuk juga kesedihan. Sedih Pak, ya, sedih, ya. Wala ada, termasuk juga gangguan. Hatta syauka yushakuha, termasuk juga duri yang masuk menusuk tangan dan kaki kita. Illa kaffarallahu lahu min khatayahu, itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Fi riwayah hatta yalqallah ma alaihi khati'ah, sampai orang itu berjumpa dengan Allah sedikit pun tidak ada kesalahan lagi, tidak ada dosa lagi Pak. Karena dengan musibah itu Allah cuci habis semua masalah kita, semua dosa-dosa kita. Inilah makna man yuridillahu bihi khaira yusab minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah timpakan musibah. Ini sebuah kepastian Pak, sebuah keniscayaan bagi kita, sebuah keharusan. Jadi musibah itu sampean terima atau tidak terima pasti menimpa kepada kita. Cuma buat kita orang-orang beriman, itulah bentuk cintanya Allah kepada kita, atau Allah ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Oleh karenanya seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ini bule Pak, kalau di kalangan para sahabat namanya bulenya sahabat dari Romawi. Dia kemudian tinggal di Mekah. Kemudian sahabat ini berbisnis luar biasa. Setelah sukses ikut agama Rasulullah, hijrah, kemudian hartanya ditahan semua Pak oleh orang-orang kufar Quraisy, ditinggal semua membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ujiannya luar biasa, kekayaannya juga luar biasa. Ketika mau hijrah kok dikatakan oleh orang-orang Quraisy, kok enaknya kau datang dengan tangan kosong, hidup bersama kami, kemudian kau sukses jadi orang, kemudian mau berangkat mau pulang begitu saja. Kata Suhaib, bagaimana pendapatmu kalau kemudian kami ini, harta yang aku dapati ini, itu tokoku, itu rumahku, ini kendaraanku, kau ambil semua, tapi izinkan aku berangkat hijrah bersama Muhammad. Maka dilepas, Pak. Inilah Suhaib. Apa kata beliau? Menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Masya Allah. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Luar biasa hadis ini jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusannya orang-orang beriman itu. Cuma ini kembalinya kepada orang beriman, Pak. Tidak ada iman, tidak bisa bersikap seperti ini. Orang beriman yang bagaimana yang mengagumkan itu? Kata Rasulullah, inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya, semua perkaranya baik semuanya, tidak ada yang tidak baik. Kenapa? In asabathu sarra, ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, Allahu Akbar, macam kita sekarang nih, Pak, ya, sehat, pikiran tidak pikun, ya, tidak sakit, ada waktu kosong, dimanfaatkan untuk datang ke masjid, salat berjamaah, ngaji bersama lagi setelah itu, Pak, sampai isya. Ini kan sampai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syakara, dia bersyukur. Kata Nabi, fakana khairal lahu. Jadi tolong ya akhi, ikat, Pak, nikmat-nikmat karunia Allah yang membahagiakan buat kita dengan syukur. Dan syukur ini luar biasa ya akhi. Semakin antum mensyukuri nikmat Allah, itu pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Nikmat anak yang saleh, nikmat istri yang setia, nikmat suami ibu yang luar biasa perhatian, nikmat orang tua yang terus-menerus mendoakan kita. Berarti Allah membuka peluang amal saleh kepada kita untuk mengurus mereka. Nikmat kesehatan, nikmat pikiran cerdas, nikmat pekerjaan yang lancar, nikmat anak yang birrul walidain dan lain sebagainya. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah. Orang kalau pandai bersyukur, Pak, mengkaitkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya ya akhi, wa in asabathu darra'u, tetapi kalau ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, gagal dalam usaha, sakit yang tidak sembuh-sembuh, anak tiba-tiba kecelakaan, mudah-mudahan tidak terjadi, Pak, ya. Andai kata itu terjadi, kemudian sampean bersikap sabar, mengembalikan bahwa ini tidak akan menimpa kepada kami kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir Allah yang tidak enak itu dengan penuh kesabaran, tidak mau cerita kepada siapapun pula, dia hanya mau cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lahu, yang demikian itu adalah baik baginya. Jadi ya akhi karim, hidup ini kan hanya dua saja, Pak. Nikmat kita syukuri, ada masalah kita bersyukur. Sehat kita bersyukur, sakit kita bersabar. Terus begitu ya akhi. Untung kita bersyukur, gagal ditipu oleh orang, ya kita sabar. Tentu nanti sabarnya, nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang masalah sabar yang aktif bagaimana. Ya, tidak hanya pasrah bongkoan, tapi kita juga mengevaluasi diri, kemudian siap menerima takdir Allah yang tidak enak ini. Ya, ini Pak, enak saya sampaikan, tapi sebenarnya butuh mujahadah dari kita semua. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya malam ini melanjutkan tentang aqwalus salaf, kata-kata salafus saleh. Bagaimana para sahabat dan para tabi'in mengomentari tentang masalah musibah ini. Fudail bin Iyad mengatakan rahimahullah, man syaka musibatan, nazalat fi bihi faka'annama syaka rabbah. Barang siapa
ya, dia mengeluh akan musibah yang menimpa kepadanya, ya, kemudian nazalat bihi, kemudian dia tahan Pak, dia tidak mau cerita, ya, keluhannya itu kepada siapapun pula. Pada hakikatnya orang itu sedang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluh kepada Allah, ya akhi, itu diperintah Pak, dianjurkan. Allah bangga kepada kita karena sampean mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibatun apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Allah mengatakan, Pak, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun, Masya Allah, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang Pak yang sabar menerima kenyataan pahit dalam hidupnya, mengembalikan semuanya itu bahwa ini tidak akan menimpa kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, apa kata Allah? Bagi mereka salawat, tidak hanya salah Pak, tidak hanya satu salawat, tapi salawat, sekian banyak salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean diposisikan Pak kayak Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, bagi orang yang sabar, ya, betul-betul kesabarannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhnya kepada Allah, salawatun min rabbihim. Allah mengayomi kita, Allah pasti menjaga kita, Allah pasti mengawasi kita, Allah tidak akan menelantarkan kita. Jamaah sekalian, satu hal yang selalu saya mengulang-ulang masalah ini, biasanya musibah ini ya akhi tidak akan lama. Tidak ada ceritanya Pak Allah ngasih musibah terus menerus dalam kehidupannya, kecuali mungkin kisah Nabi Allah Ayub ya alaihissalam. Tapi buat kita Pak ada kaidah yang cukup jelas dari Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama apa kesulitan itu, masalah itu, musibah itu pasti ada kemudahan, ya Mas sekalian. Dan diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra. Jadi tidak akan lama Pak. Sakit, mohon maaf, sakit, tidak ada orang sakit sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, mentok Pak, ya meninggal. Meninggal itu juga salah satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selamanya kemudian akan sakit terus-menerus, jamaah sekalian. Tidak enak memang sakit ini, jamaah, sebagaimana saya sampaikan hadis tadi. Tapi sampean mengembalikan kepada Allah, itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Waliyubliyal mu'minina bala'an hasanah innallaha sami'un alim. Begitulah Allah menguji orang-orang beriman, bala'an hasanah, dengan ujian yang baik Pak. Tidak ada ujiannya Allah ini Pak menyengsarakan kita, tidak ada. Karena Allah, bagaimana Allah menciptakan kita, masa Allah ingin menggoda kita, ingin menyiksa kita? Tidak ada kamusnya Allah menyiksa hambanya Pak. Dan rata-rata biasanya musibah yang menimpa kepada kita karena memang ulah kita Pak. Rata-rata sakit itu karena cara kita Pak, cara makan kita yang tidak benar. Kecelakaan di jalan karena kita kurang disiplin dalam mengendarai motor dan mobil kita, dan lain sebagainya. Sekaligus evaluasi diri. Biasanya musibah yang menimpa kepada kita pasti ada dosa yang kita lakukan. Allah tidak ingin mengeksekusi di akhirat, tapi di dunia ini Pak dieksekusi dengan musibah yang menimpa kepada kita. Luar biasa ini jamaah sekalian. Nah saudara, seorang ulama atau seorang hakim minal hukama mengatakan, Masya Allah, arba'un min kunuzil jannah. Insya Allah sih antum semua calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu Pak. Tidak ada satupun di antara kita, apalagi sampean duduk di masjid begini kemudian akan ke neraka, mustahil. Dan sampean harus husnudzan, yakin kepada Allah kita semua calon penghuni surga. Bahkan sampean minta pada Allah Pak masuk surga tanpa hisab, ya. Dan itu yang saya minta tiap hari. Saya ingin masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara, cuma nanti kata Nabi, hina dakhala ahlul jannatal jannata, ketika masuk penghuni surga itu ke surga, Masya Allah. Antum lihat Pak, saya dalam kitab ini ada bab namanya babul jannah. Saya baca saja sebentar biar kita nyambung jamaah sekalian. 165. Apa kata Nabi SAW ketika masuk penghuni surga itu ke surga?
Innalakum ya ahl jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai penghuni surga, innalakum antasihhu fala taskimu abada. Nanti kamu di surga itu sehat terus, tidak ada sakit lagi, Pak. Jadi di surga nanti jamaah sekalian tidak ada, Pak, flu, ya, apa namanya, sakit gigi, sakit mata, pening, tidak ada lagi. Jadi sehat selama-lamanya, tidak sakit-sakit jamaah sekalian. Walakum antahyu fala tamutu abada. Nanti kau di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kau di sini, kata Allah, hidup selama-lamanya, tidak ada mati lagi, Pak. Kalau kita kan dihantui mati sekarang, Pak, ya kan, sudah masuk usia kepala 7, sudah mulai gelisah gitu ini, Pak, mulai semangat kita dekat dengan Allah. Ya, mudah insyaallah kita semuanya husnul khatimah biiznillah. Nah, nanti di surga, Pak, tidak ada mati, hidup terus, ya, sehat terus, tidak sakit-sakit, hidup terus, tidak ada kematian. Walakum antasyubbu fala tahrimu abada. Allahu akbar. Dan kau di surga ini, kata Allah, muda semuanya, Pak, tidak ada tua, Pak, tidak ada orang tua di surga itu. Jadi nanti sampean, dalam satu riwayat dikatakan umur kita yang laki-laki ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun. Nah, yang perempuan, Pak, 17 tahun sampai 19 tahun. Dan itu nanti sebegitu umur kita, Pak, di surga, jemaah sekalian. Muda terus, tidak ada lagi uban, jemaah sekalian. Tidak ada lagi tua, tidak ada lagi keriput, Pak. Ya, tidak perlu pakai kacamata lagi sampean di surga, jemaah sekalian. Sehat terus, muda terus gitu. Walakum antun'imu fala tai'asu abada. Engkau nikmat terus di sini dan tidak pernah bosan dengan nikmat itu. Ya, mohon maaf ya, akhi. Antum kalau di dunia, Pak, makan enak, paling sampean menikmati sehari 2 hari, iya kan? Nanti masuk hari ketiga, Pak, bosan sampean, jenuh, Pak. Saya pernah punya pengalaman ya, akhi. Tidak apa-apa ini cerita pribadi, tahadus bin ni'mah. Saya pernah diundang pemerintah Qatar, 1 pekan saya di sana, ya, untuk berdakwah dengan masyarakat Indonesia. Saya ditempatkan di JW Marriott di pinggir laut, jemaah sekalian. Itu, Pak, ya Allah, di kamar sendirian, ya. Terus apa namanya, itu turun, Pak, mungkin restorannya ini, Pak, separuh dari masjid ini, jemaah sekalian gitu. Mungkin 3/4-nya, Pak. Dan saya, ya, 3 kali makan di lontros itu, Pak, bebas, jemaah sekalian gitu. Buah apa yang tidak ada, anggur apa yang tidak ada, makanan apa yang tidak ada, jemaah sekalian, minuman apa yang tidak ada, semua lengkap. Mohon maaf, saya menikmati, Pak, cuma 2 hari saja, jemaah sekalian. 1 minggu ya, setelah itu jenuh, Pak. Langsung teringat lagi dengan lodeh, Pak. Betul, teringat lagi dengan pecel, teringat lagi dengan lontong sayur pas lebaran pada waktu itu, jemaah sekalian, lebaran haji, ya. Tolong saya ajak keluar ya, akhi, saya jenuh di sini, saya bilang gitu. Kamarnya pun juga jenuh, Pak. Ya gimana sendirian, jemaah sekalian. Nah, antum di surga, Pak, Masya Allah, tidak ada lagi kejenuhan itu. Tan'imu abadan, Masya Allah, wala tai'asu abada. Nikmat terus dan tidak ada lagi kebosanan lagi, jemaah sekalian, di situ gitu. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, ketika seperti itu, Pak, kan di surga itu ada tingkatannya, Pak, ada level-levelnya, jemaah sekalian. Nah, disitulah manusia mulai merasakan, Pak, apa kalau bahasa kita ini, ya hasratana, alangkah ruginya kami ini. Sampai sudah masuk ke surga, Pak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, izinkan saya turun ke dunia lagi. Kenapa? Hanya ingin mengucapkan zikir saja, Pak. Mengucapkan subhanallah, tok, subhanallah. Karena tahu betapa dahsyatnya zikir subhanallah itu, jamaah sekalian gitu. Nabi mengatakan, man qala subhanallah gharasat nakhlatan fil jannah. Barang siapa mengucapkan subhanallah, berarti orang itu telah menanam pohon korma di surga. Kenapa korma? Karena bahasa Nabi itu pohon yang ada korma, Pak.
Kalau sekarang di kita silakan Pak, mau pohon mangga, mau pohon apa, duren, mau pohon apa, tinggal milih sampean. Perbanyak saja Pak, subhanallah, nanti surga kita diisi Pak dengan pohon-pohon yang sangat indah, yang sangat banyak. Ini membuat kebanggaan tersendiri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, ada lagi, kata para hukama, ada 4 hal Pak yang nanti surga kita ada pembendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan perhiasan, arba'un min kunuzil jannah. Ada 4 hal yang nanti surga kita akan dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu diberikan kepada orang yang memiliki 4 sifat ini? Apa itu? Yang pertama, kitmanul musibah. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang suka merahasiakan musibah. Jadi saya berharap Pak, apapun yang menimpa kepada kita ini ya, problem anak, problem istri, ayolah mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rahasiakan Pak. Kegagalan dalam usaha, himpitan ekonomi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cerita kepada orang. Lagi yang kalau sampean cerita kepada orang, mohon maaf jemaah sekalian, iya kalau orang itu care Pak. Kalau tidak care, sampean dicibirkan Pak. Ya, dan Allah sangat tersinggung ketika sampean minta kepada orang, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, oleh karenanya ketika ada masalah apapun pula Pak, bangun tengah malam sampean tahajud, subuhnya di masjid, angkat tangan sampean, curhat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tutup rapat-rapat, tidak mau menceritakan musibah yang menimpa kepada kita. Insyaallah Pak, surga kita akan dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kitmanus sadaqah, merahasiakan sedekah. Ya, bagi kita yang diberi oleh Allah kelebihan, ya, harta atau segala macam, kalau bisa Pak, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba lampu di Mujahidin mati 3 gitu, terus sambil ngirim mas lampunya Pak, dari mana? Dari hamba Allah, istimewa itu Pak. Memang begini ya, nanti ada sedekah-sedekah yang perlu dirahasiakan, tapi juga ada sedekah-sedekah yang tidak bisa dirahasiakan Pak. In tubdus sadaqati fa ni'imma hiya, tapi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bisa menunjukkan sedekahmu membuat orang juga pingin berbuat hal yang sama, fa ni'imma, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in tukhfuha, kalau kalian merahasiakan sedekah itu, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Bahkan katanya orang kalau suka merahasiakan sedekahnya, nanti pada hari kiamat sebelum ditentukan masuk surga dan nerakanya, dan insyaallah kita ke surga semua, ketika di padang mahsyar Pak, mendapatkan naungan khusus, tribun khusus, di mana tidak ada tribun kecuali tribunnya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah, itu salah satunya rajulun yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, begitu rahasianya Pak. Itu orang kalau bersedekah tidak ada yang tahu, pasti surganya akan dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kitmanul faqah, merahasiakan problem hidup. Apa faqah? Kemiskinan Pak. Miskin ya. Apa kalau bahasa kita ini ya, usaha sudah kemana-mana, tapi tetap sampean Pak optimis sama Allah taala, tidak mau menceritakan ketidakmampuan dirinya mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati ya. Dan agama kita Pak sangat melarang kita menengadahkan tangan minta-minta. Bahkan minta-minta itu kata Nabi, innal mas'alata nukitat fi wajhi wa qalbihi as-sauda. Orang memang kalau menyengaja Pak, hobinya menengadahkan tangan, menunjukkan ketidakmampuannya pada orang, kemudian dia minta-minta pada orang, itu ada nokta hitam pada muka dan hati orang itu. Pak, mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampean bisa punya iman, punya ketakwaan, ini sudah jelas Pak jaminannya. Orang kalau beriman dan bertakwa itu pasti barakah Allah akan turun dari langit dan bumi. Tinggal sampean mau percaya tidak, mau optimis tidak jamaah sekalian. Dan tidak ada kamusnya Pak, orang beriman bertakwa kemudian dibuat mati busung lapar, tidak ada kamusnya. Mintalah semua kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ini yang paling saya takuti Pak. Ya, karena saya ustadz ini suka susah menutupinya Pak.
kitmanul wajah, merahasiakan rasa sakit. Jadi kalau sakit jangan semua orang diceritain, karena ada beberapa orang Pak sekarang senang kalau dia menceritakan sakitnya Pak, supaya disambangi sama orang, ya, supaya disilaturahimi sama orang, ya. Ketika silaturahim nanti orang banyak bawa oleh-oleh jemaah sekalian, ya, atau dikasihani sama orang. Ini mental tidak bagus. Usahakan Pak kalau sakit ya sudah, flu tidak usah cerita, ambil jeruknya Pak, minum air panas, istirahat yang banyak, sudah, tawakal ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semua orang, saya flu berat, sakit sedikit semua orang diceritain jemaah sekalian, menunjukkan kelemahan dirinya. Kenapa kita tidak minta pada Allah, ya syafi, Allahumma anta syafi, la syifa illa syifauka, adhibil ba'sa ishfini. Tunjukkan ketegaran kita, ini sakit menghapus dosa-dosa kita. Jangan semua orang diceritain, karena ada beberapa orang Pak ketika dinasihat dia apa, dirusak no kasihannya, ya Allah kok sampai begini, itu senang, ada perasaan kayak gitu. Ini Pak orang-orang yang tidak percaya pada dirinya jemaah sekalian. Nah, kitmanul wajah ini disebut pula salah satu pembendaraan nanti di surga, di saat orang itu bisa menjaga, merahasiakan rasa sakit yang menimpa. Liver Pak, sudah perutnya mulai membesar, tapi dia tahan, tidak mau cerita sama orang. Dia berobat, cari madu yang pas, mudah-mudahan cocok. Saya hanya mau mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita semua Pak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dengan kesabaran itu insyaallah semua dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddidna bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.